Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sehat semua anak-anak? Nah, semuanya Ibu harapkan harus semangat ya hari ini. Karena kita mau belajar. Semangat anak-anak. Iya, semangat Bu. Semangat. Dan jangan lupa harus selalu apa? Smile. Apa smile? Tersenyum. Tersenyum. Karena dengan senyum kita akan jadi apa? Semangat. Semangat. Semua anak-anakku udah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Nah, sudah. Sebelum kita memulai pelajaran ini, Ibu akan meminta tolong pada Legiono, pimpin doa. Legiono, silahkan. Kita sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Legiono, pintar ya sudah pimpin doa teman-temannya. Ibu akan menyampaikan hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Secara generatif itu apa? Perkembangbiakan hewan secara kawin. Tujuannya apa? Kita belajar materi ini agar anak-anak itu bisa mengetahui cara perkembangbiakan hewan secara generatif itu seperti apa, contoh hewannya apa saja, dan anak-anak ibu bisa menyimpulkan ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak secara generatif. Sebelumnya ibu mau tanya sama anak-anak ibu nih, jawab ya. Hewan apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu? Heni? Ayam, Bu. Eva, apa Eva? Ayam, Bu. Ayam, pintar Heni. Ayam apa? Ayam. Dari sekitar rumah Heni? Kambing, Bu. Kambing. Rusmini? Hewan apa? Sapi, Bu, di rumah, Bu. Ya, pintar. Nah, hewan-hewan yang kalian sebut tadi berkembang biak secara generatif ya. Nah, sepengetahuan kalian hewan-hewan yang kalian sebutkan tadi berkembang biak secara apa? Ada yang tahu? Ini tadi sebut apa? Ayam? Cara bertelur, Bu. Ayam dengan apa? Beranak, Bu. Pak Legiono? Legiono? Telur, Bu. Legiono dengan? Ayam bersih. Legiono dengan ayam, Bu. dengan Bertelur, Bu. bertelur. Heni? Hewan apa tadi? Heni, hewan apa tadi? Heni, Eva, hewan apa tadi? Ayam, Bu, saya. Ayam dengan bertelur. Iya, ayam dengan Heni bertelur. dengan Heni sebut hewan apa tadi? Sapi tadi, Bu. Sapi ya. Sapi berkembang biak dengan cara apa? Kambing, Bu. Nah, kambing. Sapi berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara melahirkan, Bu. Melahirkan ya, pintar Legiono nih. Nah, pertanyaan Ibu tadi berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif itu seperti apa? Ibu tunjukkan ya. Kami belum tahu, Bu. Ya, sebentar. Nah, nampak anak-anak? Sudah nampak anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, kita akan belajar perkembangbiakan hewan secara generatif. Ibu jelaskan ya. Perkembangbiakan hewan secara generatif itu perkembangbiakan hewan secara kawin. Sehingga
dibutuhkanlah misalnya kalau ayam ya untuk berkembang biak berarti dibutuhkan ayam jantan dengan ayam betina untuk menghasilkan keturunan. Ayam berkembang biak itu dengan cara apa? Bertelur, Bu. Bertelur. Berkembang biak itu proses menghasilkan makhluk hidup atau keturunan yang sejenis dengan induknya. Misalnya ayam menghasilkan anak ayam melalui bertelur. Bertelur. Kemudian cara hewan berkembang biak secara generatif atau kawin yang Ibu jelaskan tadi ada 3 ya, ingat anak-anak. Yang pertama bertelur atau ovipar. Yang kedua melahirkan atau vivipar. Yang ketiga bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Di sini ada gambar-gambar, di gambar apa ini? Ini yang Ibu tunjuk. Ini Ibu tunjuk gambar apa ini? Regiono, gambar apa ini? Bu, Gambar apa ini? gambar ayam, Bu. Nah, ayam, pintar. Ini ada Kucing, Bu. kucing. Yang ini Kadal kayaknya, Bu. apa? Kadal. Nah, kadal. Nah, hewan-hewan yang ada di gambar ini berkembang biak secara generatif. Tapi secara apa? Bertelur, atau melahirkan, atau yang bertelur dan melahirkan. Ibu akan jelaskan sini ya. Ibu akan jelaskan yang pertama kali untuk bertelur atau ovipar. Ovipar adalah jenis reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar tubuh induknya. Contohnya hewan yang bertelur, ini ada gambar. Henny, apa ini? Hewan apa yang ovipar? Contohnya nih. Hewan apa Gambar ini? burung. Nah, burung. Burung itu termasuk hewan Ovipar. Kemudian ini gambar apa? Ikan, Bu. Ikan, pintar. Ini gambar ketiga? Serangga, Bu. Serangga. Yang keempat, hewan amfibi. Contohnya katak. Katak itu berkembang biak secara bertelur. Legiono bisa sebutkan burung apa saja yang berkembang biak secara ovipar? Burung, Bu. Burung apa? Bisa kasih contoh? Burung elang, Burung elang. merpati, Burung merpati ya, pintar. Eva, ikan apa yang bertelur? Ikan mujair. Pintar. Ikan gurami. Ya, pintar. Terus, kemudian yang hewan Ikan tepat, Bu. amfibi? Pintar ya, Eva. Yang hewan amfibi selain katak, apalagi Henny? Yang masuk hewan amfibi? Legiono bisa sebutkan yang termasuk hewan amfibi selain katak? kura-kura, Bu. Ya, pintar. Kura-kura boleh. Jadi hewan-hewan Buaya, Bu. apa? Buaya, ya boleh. Buaya tapi termasuk hewan apa? Reptil ya. Buaya, Masuk Bu. hewan Ya, Bu. reptil. Bukan masuk ke amfibi ya, hewan reptilia. Jadi buaya itu masuk hewan reptil. Jadi hewan-hewan yang kalian sebutkan tadi di sini ada burung, ikan, serangga, amfibi. Yang kalian sebut tadi termasuk kelompok hewan yang ovipar atau berkembang secara bertelur. Kemudian yang kedua, yang vivipar atau melahirkan. Jadi cara perkembangbiakan hewan secara vivipar
terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Jadi selama perkembangbiakan embrio berlangsung, makanan diperoleh dari induknya melalui plasenta. Ini ada gambar-gambar hewan yang berkembang biak secara vivipar. Ini ada gambar apa? Haris? Pak Haris lagi Itu sapi. Sapi, pintar. Ini ada Legiono? Apa nih? kucing, Bu. Kan kucing ini. Domba Yang kedua, ya? Bu. Domba. Domba, bukan. Nah, ini kucing. Sebelahnya lagi apa ini? Terus ini? Harimau, Bu. Dan ini sampingnya harimau ya, Bu ya. Harimau Ini atau anjing. anjing tuh, Bu. Ini anjing ya. Jadi ada sapi, domba, kucing. Nah, ini ada anjing, ada sapi, domba, kucing, anjing. Ini berkembang biak dengan cara vivipar. Kemudian ada hewan mamalia air juga yang berkembang biak secara vivipar. Ini ada apa nih? Nomor apa nih? Ikan? Terus ini? Ikan apa nih? Ikan lumba-lumba itu, Bu. Lumba-lumba, pinter. Ini akan lumba-lumba. Kemudian ikan pesut. Yang terakhir ikan apa nih, Hani? Ikan pesut, Bu. Nah, sebelahnya ikan pesut. Ada ikan Ikan lumba paus. Ikan paus. Bu. Pinter ya. Ini ya gambar-gambar hewan yang ada di sini berkembang biak secara vivipar. Melahirkan, Bu. Ya, vivipar atau melahirkan. Kemudian yang ketiga. Vivipar. Kemudian yang ketiga, perkembangbiakan secara bertelur dan melahirkan. Jadi perpaduan dari keduanya tadi. Istilahnya ovovivipar. Jadi ovovivipar adalah perpaduan antara bertelur dan melahirkan. Hewan betina juga mengeluarkan telur, tetapi telur tersebut masih berada dalam tubuh induknya. Pada saat akan menetas, dia akan keluar dari tubuh induknya. Jadi telurnya masih dalam tubuh induknya. Pada saat menetas, barulah anaknya ini akan keluar dari tubuh induknya. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Ini ada di gambar. Ini apa ini? Legiono? Ular, Bu. Nah, ular. Beberapa jenis ular. Ular ini ada yang berkembang biak secara ovovivipar. Ibu kasih contoh ular goa ya. Ular goa itu berkembang biak secara bertelur dan melahirkan. Kemudian ini ada apa nih? Kadal, Bu. Kadal ya. Nah, ya, kadal itu juga ovovivipar. Ada yang bisa menyebutkan contoh lain? Yang ovovivipar? Selain dua gambar ini? Buaya, Bu. Buaya bertelur. Ada yang bisa kasih contoh? Pinguin, Bu. Contohnya ini ya, iguana, Ibu kasih contoh. Iguana itu berkembang biak secara ovovivipar. Nah, jadi ular boa, kadal, iguana itu termasuk hewan yang bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak Ibu? Kalau Udah paham, Bu. ikan, Bu, ada yang ikan enggak, Bu? Ikan tadi sudah dijelaskan, ikan bertelur. Nah, seperti ikan nila, ikan mujair, ikan mas itu berkembang biak secara bertelur. Sampai sini ada yang belum jelas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif? Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Sudah jelas semua? Ibu akan membagi anak-anak Ibu dalam kelompok ya. Sini ada Ibu ada bola. Ada dua macam warna bola. Ada bola merah dan bola hijau. Kalian ambil ya sekarang. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, yang dapat bola merah jadi kelompok merah. Yang dapat bola kuning dapat kelompok
Kuning. Nah, jadi satu ya. Mana kelompok merahnya mana? Pak Lahari? Lahari? Ya. Saya dapat merah loh, Bu. Kelompok merah ya, Laharis. Kemudian Heni, kelompok apa? Kuning, Bu. Kelompok kuning, Laharis. Kelompok merah, Heni kelompok kuning. Nah. Jadi semuanya sudah dapat kelompok masing-masing ya. Sekarang Ibu akan membagikan tugas untuk setiap kelompok berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Tunjukkan ya. Putus itu. Nah, Ibu akan menjelaskan tugas setiap kelompok ya. Kelompok merah dan kelompok kuning. Nah, di sini ada apa? Baca. Lahari. Lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik. Ini kita belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 1 kelas 6. Nanti kalian tulis nama masing-masing sini ya di kotak. Nah, kemudian LKPD 1, lembar kerja peserta didik 1, tugas kalian mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, tujuannya bisa kalian baca di sini. Nah, ada 2 nih. Dengan mengamati gambar-gambar hewan, siswa mampu mengkategorikan atau mengelompokkan hewan tersebut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Jadi masuk kelompok ovipar atau kelompok vivipar ataukah masuk kelompok ovivipar dengan benar. Kemudian setelah berdiskusi, anak-anak Ibu mampu membuat laporan tentang pengelompokan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya tadi melalui tabel dengan benar. Ibu jelaskan langkahnya ya. Tadi sudah dibentuk kelompok ya, kelompok merah dan kelompok kuning. Kalian mulai mengamati nanti ya gambar-gambar hewan yang sudah Ibu berikan tadi. Ada 25 jenis gambar hewan. Nah ini ada 20 jenis gambar hewan. Ini gambar apa? Gambar jerapah, Bu. Jerapah ya. Nah ini contohnya lagi. Gambar apa nih? Kura-kura, Bu. Kura, Bu. Kura. Ini? Sapi, Bu. Sapi, pintar. Ini apa? Kadal. Kadal. Ini? Singa, Bu. Yang ini? Kak? Pintar. Kak pintar. Nah, Ibu tunjukin sebagian aja ya. Ini udah Ibu berikan ke setiap kelompok 25 jenis hewan. Yang nanti tugas kalian mengelompokkan hewan-hewan ke-25 hewan tadi masuk kelompok hewan ovipar atau bertelur, ataukah masuk kelompok vivipar atau melahirkan. Yang ketiga, ataukah masuk kelompok ovovivipar bertelur dan melahirkan. Jadi kalian kelompokkan berdasarkan kelompoknya masing-masing, berdasarkan cara perkembangbiakannya. Ada 25 jenis hewan ya yang Ibu sudah berikan tadi. Nah, setelah kalian berdiskusi dan mengelompokkan hewan-hewan ke-25 jenis hewan tadi, kalian masukkan nama-nama hewan di sini. Nah, kelompok hewan ovipar apa saja, kelompok hewan vivipar apa saja, kelompok hewan ovovivipar apa saja. Jelas sampai di sini anak-anak? Jelas, Bu. Bentar. Kemudian untuk LKPD yang kedua ya. Tugas kalian yang kedua adalah menyimpulkan ciri-ciri hewan ovipar, hewan vivipar, dan hewan ovovivipar. Tujuannya ya ada 2.
Melalui diskusi kelompok, siswa mampu menyimpulkan ciri-ciri dari hewan ovipar itu apa, ciri-ciri hewan ovipar itu apa, ciri-ciri hewan ovipar itu apa dengan benar. Nah, kemudian kalian sajikan hasil diskusi tentang ciri-ciri tadi dalam bentuk tabel dengan benar. Langkah-langkahnya Ibu jelaskan ya. Kalian sudah tadi ya mengelompokkan di LKPD 1 sudah kalian kelompokkan. Ya. Tugas kalian mengelompokkan hewan-hewan berdasarkan cara berkembangbiakannya. Setelah dikelompokkan, kalian amati gambar-gambar yang ada di tiap kelompok. Ya. Ada di tiap-tiap kelompok. Kelompok kelompok hewan ovipar, kelompok hewan vivipar, dan kelompok hewan ovovivipar. Kalian amati. Kemudian melalui diskusi kalian simpulkan ciri-ciri dari masing-masing kelompok ya. Setelah mendapat hasilnya melalui diskusi kelompok, kalian tuliskan ya di tabel data ini. Cirinya 3 ya. Kalian sebutkan ciri-ciri hewan ovipar itu apa saja. Ciri-ciri hewan vivipar itu apa saja. Kemudian ciri-ciri hewan ovovivipar itu apa saja. Kalian sebutkan. Ya, Bu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas Sudah, ya. Bu. Sudah jelas, Bu. Ya. Kalau sudah jelas, sekarang setiap kelompok bisa memulai diskusi. Mulai ya, anak-anak. Ya, Bu. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah setiap kelompok. Kelompok merah sudah? Sudah, Bu. Kelompok kuning? Sudah, Bu. Nah, pintar. Nah, kalau sudah selesai diskusi, kalian kerjakan tugasnya ya, hasil diskusi. Hasil diskusi kalian tadi tuliskan di LKPD 1 dan LKPD 2. Kalian tuliskan ya. LKPD 1 dan LKPD 2 tuliskan di tabel ya. Iya, Bu. Kalau ada yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan LKPD boleh bertanya dengan Ibu. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Tidak. Kelompok Legiono sudah menuliskan hasil diskusinya di LKPD? Sudah, Bu. Sudah. Rusmini sudah? Sudah, Bu. Eva sudah? Sudah, Bu. Ya. Kalau sudah, kalian ya tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Apa yang kalian tuliskan di LKPD tadi di tabel data tadi ya, yang di LKPD 1 itu apa hasilnya, yang di LKPD 2 tadi apa hasilnya, kalian presentasikan di depan kelas. Sedangkan kelompok lain nanti menanggapi ya, memberikan pendapat dan tanggapannya. Nah, sekarang Ibu tunjuk ya, kelompok merah maju, ayo presentasi. Regional, kelompok merah. Iya, Bu. Bisa presentasi, maju ke depan ya dengan kelompoknya. Presentasikan yang LKPD 1. Belum siap semua nih, Bu. Ya.
Kami Bu duluan. Ah ya, Eva pintar. Bisa? KPD 1 bisa dibaca hasilnya? Iya. Itu tadi Bu yang termasuk penggolongan hewan pipipar Ya. itu ayam yang bertelur, bebek, Ya, yang bertelur ayam, bebek. angsa, yang melahirkan kambing, Ya, kerbau, ya, pintar. sapi, kuda. Mm-mm. Terus hewan yang bertelur dan melahirkan Ya, itu buaya, Bu. buaya ini masuk ke apa? Regional? Nah, di sini Bu, kami yang Buaya masuk ke kelompok hewan Opipar, Bu. ovipar, betul, Legiono. Iya, Bu. Itulah Yang mas- presentasi dari kelompok kami, Bu. Lain memberikan tanggapan ya. Ya. Baik. Sekarang kelompok yang lain menanggapi ya. Siap, Bu. Bu. Oke. Nah, sekarang tim apa kelompok yang kuning? Kuning, saya Bu. Presentasikan Henny ya. Bentar, maju ke depan dan kelompoknya. Presentasikan yang LKPD yang kedua. Yang kedua, Hewan. ciri-ciri hewan bertelur itu Hmm, tidak mempunyai daun telinga, Bu. bentar. Dia kalau ciri-ciri hewan yang melahirkan mempunyai kelenjar Ya, susu. pintar. Kemudian? Di dalam perut induknya, tapi nanti yang keluar itu anaknya. Ya, itu yang ovovipar. Ovipar. Ya. Ada yang mau menambahkan kelompok lain? Haris, Baik, Bu. memberikan Saya mau tanggapan. menambahkan sedikit dari hasil kelompok saya. Ya. Jadi jenis-jenis hewan dibagi menjadi 3. Perkembangbiakannya yaitu pipipar, Ya. contohnya ayam, burung, Ovipar ya. Ovipar. pipipar, Ovipar bertelur. opipar, Ya. Ovipar. kemudian opopipipar seperti ular boa, kadal, Ya. yaitu Bu. Ya. Kemudian ciri-ciri bisa menambahkan Lahari, kelompok Lahari. Ciri-ciri hewannya, ovipar, pipipar dan ovovipar. Oke. Bagaimana, Bu? Bisa menambahkan? Yang lain sudah? Ya, Bu. Ya. Bu. Ya. Hewan yang bertelur. Kalau sampai bisa kopi. Kelenjar Ya, susu gimana? tidak dan ada hewan yang melahirkan memiliki daun telinga, memiliki kelenjar. Ya. Pintar Legiono. Kelompok Legiono. Sudah? Sudah, Bu. Tidak ada yang menambahkan? Setelah kalian berdiskusi dan sudah mempresentasikan ya tiap kelompok. Kelompok merah sudah. Kelompok kuning sudah. Nah, sekarang kerjakan ya tes tertulis. Setiap siswa nanti mengerjakan ya tes tertulis. Nih Bu, berikan ya tes tertulisnya, dikerjakan ya anak-anak. Mulai kerjakan ya. Iya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, kumpulkan ya. Nah, kita tadi sudah mempelajari perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin. Nah, kalian juga sudah berdiskusi, Ibu. Kita evaluasi ya bersama-sama.
Nah, setiap kelompok tadi sudah benar menyebutkan kelompok hewan ovipar itu ayam, cicak, bebek, burung, ikan mas. Nah, terus kemudian kelompok hewan vivipar, kerbau, kucing, kelinci, kambing, unta, jerapah. Nah, kelompok hewan ovipar tadi, Legiona tadi apa? Ada? Kadal. Kemudian? Legiona. Gimana, Bu? Yang Ya, kelompok Bu. hewan ovipar selain kadal? Ular, Bu. Ular Ular ya. buah. Ular buah. Ya, ikan pari, iguana. Kemudian ciri-cirinya tadi ada kelompok yang belum lengkap ya. Ini kita evaluasi sama-sama. Nah, ciri-ciri hewan ovipar itu tidak memiliki daun telinga, tidak menyusui dan tidak memiliki kelenjar susu. Ciri-ciri hewan vivipar memiliki daun telinga, menyusui anaknya dan memiliki kelenjar susu. Nah, yang ketiga, ciri-ciri hewan ovovivipar atau bertelur dan melahirkan tidak menyusui anaknya. Telurnya tetap berada di tubuh induknya dan pada saat menetas baru keluar dari tubuh induknya. Kemudian memiliki embrio yang dapat berkembang menjadi cangkang telur dalam tubuh induknya. Tadi ada yang belum lengkap ya, kita evaluasi sama-sama. Semuanya sudah paham ya? Sudah, Bu. Nah, Ibu akan bertanya nih penutupnya ya, untuk menutup pembelajaran kita. Apa manfaatnya kita belajar materi ini? Manfaatnya apa semuanya? Ibu tanya. Manfaatnya apa? Mengetahui perbedaan cara berkembang biak hewan, Bu. Nah, pintar. Kita dapat mengetahui cara-cara perkembangbiakan hewan secara Generatif. Kemudian, kesulitan apa yang kalian temukan? Ada kesulitan ketika berdiskusi, belajar materi ini ada kesulitan? Mencari contoh ovipar, Bu. Susah. Nah, itu ada memang hewan-hewan tertentu ya yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan. Nah, ini tadi Bu udah jelaskan tadi ya, yang ovovivipar tadi ada kadal, kuda laut, bunglon, iguana dan ikan pari. Ya. Nah, jadi bisa kita evaluasi bersama ya. Nah, materi kita untuk perkembangbiakan hewan generatif cukup sampai di sini. Semuanya sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Kita tutup ya pelajaran hari ini. Heni pimpin doa. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, terima kasih Heni. Kita tutup ya pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.